مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Adapun hadis yang mau kita kaji ini, bunyi hadisnya, su'ilan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam anil kabair, an akbaril kabair. Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar di antara dosa besar. Dalam hadis ini ada 4 dosa paling besar di antara dosa besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Makanya nama perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Kata mereka Tuhan itu ada jantan ada betina. Tuhan yang jantan namanya Allah, Tuhan yang betina namanya Lata. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Tuhan jantan namanya Lata, Tuhan betina namanya, Tuhan jantan namanya Aziz, Tuhan betina namanya Uzza. Tuhan jantan namanya Manan, Tuhan betina namanya Manat. Tuhan jantan namanya Allah, Tuhan betina namanya Lata. Nikah Tuhan jantan sama Tuhan betina tadi, lahirlah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu malaikat-malaikat, banatullah, anak Tuhan. Jadi tentang cerita Tuhan punya bini dan punya anak, itu kerja orang musyrik. Dari mana pemikiran Tuhan berbini beranak ini? Ini datang dari budaya Yunani kuno. Ada Tuhan jantan namanya Zeus, yang sekarang sudah masuk dalam game online dan judi online. Zeus ini punya bini Tuhan. Lalu lahirlah anaknya laki-laki, turun dari langit ke bumi. Nama anaknya itu Hercules, anak Zeus. Bini Zeus mati, kemudian Zeus berbini lagi. Bininya yang kedua ini jahat, kejam, memusuhi Hercules. Itulah setan. Jadi kalau ada bini jahat berarti tak ada saya bilang begitu. Jadi mitologi namanya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, ajarannya yang pertama adalah jangan syirik. Makanya kalau orang mau masuk Islam, dia mesti bisa mengesampingkan ini semua. Ajaran pertama dalam Islam, la ilaha. Kau jangan menyembah pokok kayu. Menyembah pokok kayu itu syirik, karena menduakan Allah. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kenapa berdukun itu syirik? Karena dukun-dukun berkawan sama setan. Dukun mintanya ke setan. Saya tak percaya Pak Ustadz dukun itu mintanya ke setan. Buka Quran juz 29. Ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin? Bapak dengarkan aja pengajian. Ya terbaik. Pengajian subuh ini udah direkam. Kenapa surat Al-Jin? Karena memang makhluk jin itu ada. Siapa yang tak percaya kepada jin, berarti dia tidak percaya kepada surat Al-Jin. Kalau tak percaya kepada surat Al-Jin, berarti tak percaya kepada Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan kau jangan percaya kepada jin, loh, memang ada dalam Quran. Yang tidak boleh itu adalah percaya bahwa jin bisa menguasai kita. Itu yang tak boleh. Karena yang berkuasa hanya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Makanya sebelum tidur malam dibaca Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali,
An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Dibacakan Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke air, diminumkan, dimandikan. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat tak boleh dipakai cebok, diminum habis. Takut saya terkencing-kencing Pak Ustaz, siramkan ke pokok bunga. Kalau terganggu, yang anak gadis, yang cantik-cantik, jangan sombong. Karena tak semua laki-laki itu bisa menerima kenyataan. Nanti sakit hati dia, diganggunya pinggir jalan. Adek, mau tak nikah sama abang? Diam kau kucing kurap. Wih. Diambilnya air liur itu, dibawanya ke dukun. Dukun minta ke setan, dibacakannya mantra. Kak Kang telingo bosi mulut tersongkang gigi terkunci. Makan mie ayam, nampak muka jantan tuh bergelombang. Makan bakso, nampak muka dia. Pas mau makan gulai sate, nampak dia. Siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, kena pelet. Saya di rumah ada juga pelet ikan koi. Maka anak-anak kita diajarkan membaca-baca. Bang Abdul Wahid pun perlu juga ini, tak perlu kita ajari, dia tamat pesantren, membaca-baca. Kenapa? Tidak semua orang niat baik, dukun, santet, jin, setan, segala macam. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Rebak. Pagi-pagi pergi saya mau sarapan. Pas mau sarapan dipanggil orang, Ustaz Somad, Ustaz Somad, ada apa? Saya bilang, tolong Pak Ustadz, ini diganggu jin. Rupanya ada anak gadis perempuan, matanya wow. Orang itu rupanya udah membacakan ayat kursi, jinnya tak keluar. Suruh orang itu saya membaca, tak mungkin saya nolak. Masa LCMA nolak? Gengsi lah. Sebetulnya saya tak pernah meruqyah, tapi karena di ruqyah. Orang tuh kenapa jinnya tak keluar? Dibacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau dia keluar? Pas disuruh saya membaca, saya bacakan. Karena perempuan tak boleh kita pegang kepalanya. Nah, kalau ada nanti orang ruqyah bilang, ini mesti dipegang, ini jinnya kuat ini, itu hantu dia tuh. Saya baca ke telinga sebelah kanan dari jarak jauh. Allahu la ilaha illa, sadar dia. Entah jin itu takut, entah terlalu kuat, Allahu a'lam. Sehat dia. Alhamdulillah. Sejak itu takut saya. Sejak itu kalau ada orang kerasukan diganggu jin, saya kasih nomor kawan saya, hubungi nomor ini. Satu hari salah nomor, rupanya nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan, tapi tidak semua orang itu karena gangguan jin. Ini kadang banyak jamaah ini mengadu ke saya, Ustaz Somad tolong bacakan air Pak Ustaz, laki saya ini malas sembahyang. Ustaz Somad tolong bacakan air Ustaz, laki saya ini selingkuh. Lama-lama saya mikir, kenapa semua salah jin? Pas kita bacakan air, ayat kursi diminumnya, tak ada reaksi. Memang dia tidak terganggu jin, laki kau gatal. Sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin. Karena kita kasihan juga sama jinnya. Nanti lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saking banyaknya jin yang teraniaya. Bahkan jin pun udah banyak yang pensiun. Kata jin, aku udah tak menggoda manusia lagi. Lebih parah pula orang itu dari aku lagi, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibawalah Ustadz ruqyah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dibaca Ustadz nilai ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diludahinya Ustadz. Apa kata dia? Sesama jin dilarang saling mengusir. Rupanya ulah yang membaca itu 11-12 sama yang dibaca. Jadi kata orang kampung kita,
Ini bukan masalah pistolnya, tapi masalah orangnya. Kalau bahasa kampungnya, man behind the gun. Orangnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali tidak ada membacakan ayat kursi. Sakitlah adik raja di Baghdad, Irak. Sakit adik raja, diminta doa. Imam Ahmad bin Hanbal suruh datang ke istana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tak perlulah datang ke istana. Lalu kemudian dikasihnya terompah kayu. Kita kalau bisa di toilet itu kasih terompah kayu. Kenapa di toilet terompah kayu? Supaya kaki tak kena najis. Karena setan masuk dari was-was akibat kaki kena najis bekas percik kencing. Waktu sedang sembahyang tuh, batal tak batal? Batal tak batal? Batal tak batal? Maka pakai terompah kayu. Imam Ahmad bin Hanbal mengasih terompah kayunya, bawakan terompah kayuku ini, letakkan di dekat adik sultan yang sakit tuh. Diletakkan terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal, sehat. Tak perlu baca-bacakan ayat. Terompah kayu letakkan sehat. Hari berganti, musim berubah, pekan berubah, bulan berubah tahun, tiba-tiba kumat adik raja itu balik. Rupanya hari dia kumat itu, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Dibawakan orang tuh terompah kayu. Ini terompah kayu. Kata jin tuh, aku bukan takut sama terompah kayunya, tapi aku takut sama yang punya terompah kayu. Dan yang punya terompah kayu sudah mati. Jadi rupanya kalau kuat iman kita, belum lagi kita bacakan ayat itu, setan itu sudah lagi ligah pugang, nintang pukang tunggang larga. Kalau menengok dari jamaah subuh Masjid Syuhada ini nampaknya orang-orang yang ditakuti setan semuanya. Tapi nggak tahu juga lah ya. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik, insya Allah. Amin. Jangan katakan orang kafir musyrik Makkah itu tidak beribadah. Orang Makkah musyrik Abu Jahal, Abu Lahab itu rajin beribadah. Waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram, berapa jumlah Tuhan? 360 Tuhan dalam bentuk patung berhala, perak, emas, perunggu, besi, kayu. Bahkan ada patung Tuhan itu yang terbuat dari tepung gandum. Tepung gandum dicampur minyak samin, minyak sapi, diadon, dibuat gambar Tuhan besar, disembah mereka. Pas perutnya lapar, dicuilnya Tuhan tuh. Mohon maaf Tuhan, lapar kali perutku, kemana? Itu maka mereka disebut dengan jahil. Kenapa jahil? Karena tidak mengenal Tuhan. Maka dalam tauhid dikenal awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam Islam adalah mengenal Allah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Tapi dakwah pengajian ke kampung-kampung tak sampai. Jangankan ke kampung, ke Palas aja tak sampai. Mohon maaf Ustadz Somad, tolonglah kirim Ustadz-Ustadz ke Palas nih Pak Ustadz. Tak sampai Ustadz Ikmi, Ustadz MDI dari Pekanbaru Pak Ustadz. Gas motor tuh cuma sampai di jembatan Leton. Asal sampai Leton mati mesin. Itulah maka Ustadz Al-Nob Dinar membuka pesantren di Palas. Alhamdulillah anak-anak tahfiz Quran itu yang jadi imam. Saya tak sanggup berdakwah masuk kampung ke kampung. Yang kami masuk cuman Bagan Benio, Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing. Itu yang kami cuman sanggup masuk. Yang bisa mengirim dai-dai ke pedalaman Riau ini adalah gubernur. Kalau terpilihlah gubernur yang peduli pesantren, tamat pesantren, peduli dakwah, dikirimnya lah dai-dai ke pedalaman insya Allah. Mudah-mudahan terpilihlah orang yang peduli kepada dakwah insya Allah. Amin. Tapi kami bingung Pak Ustadz, banyak kali balego-balego sekarang
Kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada yang ada gambar Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas. Kalau tuan pergi ke Palas, jangan lupa membawa kawan. Kalau ada yang bilang tak jelas, memang dia belum sarapan. Yang kedua, apa itu dosa besar? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tahu Bapak Maradona? Maradona ditanya, siapalah orang yang paling kau idolakan Maradona? Kata Maradona, ayahku melepuh keringatnya mencari makan untuk aku. Lalu kemudian dia balik ke rumah. Ayah Maradona itu kuli. Balik dia ke rumah, dia bilang, kami tanya, ayah dari mana? Aku dari jalan-jalan tadi, kata dia. Karena dia ingin menyenangkan hati kami. Dibelikannya aku bola. Dialah yang pertama kali membelikan aku bola, menyuruh aku ke lapangan bola. Tak layak aku membanggakan orang lain, sementara ayahku yang sudah berpeluh keringat, darah, air mata, membelikan bola untuk aku. Jadi Maradona itu mungkin akidahnya tak sama dengan kita, tapi pasal kepada orang tua, dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Saya tidak mengajak Bapak Ibu suka sama Maradona, tak suka ya tak apa-apa. Kita bebas, kita demokrasi kok. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah, ejek mengejek, bully membuli. Begitu juga dalam hal masalah pilkada ini, jangan, beda biasa, tapi jangan caci maki, sumpah serapah. Kalaupun ngejek, hati-hati juga. Ini survei kan udah 35%, susah mengejarnya. Kalaupun ngejek, ya sekedarnya aja lah, susah nanti memperbaiki hubungan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita ini semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua, insyaallah. Amin. Yang ketiga, yang dosa terbesar itu adalah qatlun nafsi, membunuh. Membunuh, benci, sakit hati sama orang, sewa preman, tabrak, mati, kecelakaan, padahal membunuh. Sakit hati sama orang, pergi ke dukun, santet, dibunuh pakai jin. Jin bisa membunuh. Sahabat Nabi ada yang meninggal dibunuh jin, namanya Sa'ad bin Ubadah, dibunuh jin di dalam toilet. Memang udah sampai ajalnya, mati syahid. Kita sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu kita bacakan Allahumma inni a'udzubika, maka langsung badan kita itu dipasang Allah penutup, sehingga jin setan yang ada di toilet itu tak bisa menengok kita. Saya pergi ke stasiun kereta api Pringsewu. Bahasa Jawa sewu itu artinya apa? Simu. Sewu, simu. Pringsewu, stasiun kereta api 1000 kamar yang ada di Semarang. Sampai di atas, kereta api ini punya Belanda. Sampai di atas saya ditunjukkan sama guide-nya, Ustaz Somad, ini ruangan jenderal Belanda. Toiletnya di luar. Jadi rupanya Belanda itu dulu tahu toilet itu tempat setan, dibuatnya jauh-jauh. Itu beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu makannya di rumah, buang air besarnya di luar. Orang sekarang makannya di luar, buang air besarnya di kamar. Ustaz Somad ini ngomong gitu macam toilet dia tidak di rumah aja. Toilet saya di rumah, tapi ada dindingnya, ada pintunya, ditutup. Mau tidur malam ditutup, baca doa. Mau masuk ke dalam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dipasang Allah semacam protek pelindung, tertutup badan kita ini semua. Jadi orang yang tak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk ke toilet, ditengok jin, ditengok hantu, ditengok setan. Syukur-syukur setan itu kalau cuma nengok, kalau dia streaming, hidup aja kamera, ditonton semua sama kawan-kawannya. Masa setan itu canggih juga punya handphone macam kita Pak Ustaz? Baca buku Isa Daud dari Mesir,
Judulnya Al-Hiwar Ma'a Jinnil Muslim. Teknologi jin lebih canggih daripada teknologi zaman kita sekarang. Mana buktinya? Jin Ifrit. Jin Ifrit sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum Ratu Bilqis sampai? Apa kata Jin Ifrit? Ana atika bi qabla an taquma min maqami. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat duduk. Tegak dari tempat duduk itu berapa detik? 5 detik kalau tak kena osteoporosis. Cobalah tegak. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah kursi Balqis. Ada sekarang orang yang bisa memindahkan ini 5 detik ke Palestina? Tak ada. Kalau ada, kita minta jasa dia memindahkan supaya Benyamin Netanyahu itu pindah ke Damai Langgeng. Sampai sini baru kita gulai dia. Asam podeng. Uququl walidain, durhaka pada orang tua yang keempat. Pertama, syirik. Kedua, durhaka orang tua. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan bersaksi palsu. Saya nggak pernah bersaksi palsu, Pak Ustadz. Orang kalau sudah disebut saksi palsu, bayangan dia di pengadilan, ditanya hakim, apakah saudara melihat peristiwa ini? Saya melihat, Pak Hakim. Padahal dia tak menengok. Jangan lupa, kita bersaksi palsu ini bukan di pengadilan. Bersaksi palsu di mana? Di masjid. Di masjid kita bersaksi palsu. Berdirilah keluarga ahli waris. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kau sudah memberikan kesaksian palsu. Bukan kau kenal siapa dia. Tak koruptornya dia. Tak makan haramnya dia. Saya kalau ditanya jamaah, dan saya belum pernah seumur-umur menjebak jamaah. Saya kalau ditanya orang, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu, aku bilang. Mana kita tahu? Tapi kalau orang itu baik, memang saya bersaksi. Beberapa jenazah saya tulis di Instagram. Aku bersaksi orang ini baik. Kita bersaksi. Ada hadisnya tentang bersaksi jenazah ini, ada hadis sahihnya. Lewat jenazah. Waktu lewat jenazah, orang memuji, dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahu 'alal ard, kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi, wajib dia masuk surga. Tapi saksinya tidak direkaya. Kapan kita bersaksi palsu? Waktu acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah? Sah. Padahal tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Bukan anak dia itu. Kok tahu Ustaz bukan anak dia? Nikahnya Januari, lahirnya Mei. Mana ada hamil 5 bulan? 9 bulan 10 hari baru lahir. Kenapa pula nikah Januari, lahir Mei? Pas ditanya berapa bulan lahir? 5 bulan. Kok cepat kan? Ini edisi minimalis. Mana bisa? Itu bukan anak kamu. Ini sudah tes DNA ke Singapura, Pak Ustadz. Darahnya sama. DNA tak laku dalam nasab, Wak. Nasab dalam Islam itu bukan pakai DNA. Tapi inilah jelas itu memang, maaf cakap, memang benih dia. Tak ada laki-laki lain. Kenapa tak diakui? Di mana kesalahan dia? Kesalahan dia satu, mencoblos